Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Omita Ardila, salah satu anggota pelatihan dasar CPNS 2025 dengan nomor NDH 22 dari kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami tentang materi dari agenda 1 yang berisikan sikap dan perilaku bela negara yang diberikan oleh Bapak Ferry Mayhafnizal SHMH. Di sini dijelaskan bahwa wawasan kebangsaan adalah salah satu cara pandang yang didasari oleh kesadaran diri sebagai suatu warga dari negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa simbol dari negara Indonesia itu sendiri, yaitu bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, lagu kebangsaannya yaitu lagu Indonesia Raya, dan Garuda Pancasila sebagai lambang negara serta bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Pula tentang bela negara, apa sih bela negara? Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku dari seorang warga negara baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif untuk menjaga kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan undang-undang demi menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat pula beberapa indikator dari bela negara itu sendiri. Yang pertama, cinta tanah air. Bisa kita tunjukkan dengan cara bangga menggunakan produk lokal Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu seperti ikut aktif dalam pemilihan umum ataupun berpartisipasi dalam anggota kemasyarakatan, baik di instansi pekerjaan ataupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bisa kita lakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, seperti rukun dalam bertetangga dan tidak membeda-bedakan rekan kerja yang berasal dari luar daerah. Kemudian ada nomor 4, rela berkorban untuk negara, untuk bangsa dan negara. Bagaimana sih yang dilakukan dengan rela berkorban ini? Bisa kita lakukan dengan cara gemar membantu teman yang sedang kesusahan. Yang kelima, yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN, kita memiliki kemampuan awal negara, tidak hanya melalui pelatihan militer, tapi bisa melalui pikiran yang akhirnya melahirkan inovasi untuk negara dan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baik. Kemudian, selain dari berbagai indikator dari bela negara itu sendiri, terdapat pula pengertian dari kesiapsiagaan bela negara. Apa sih siap siaga dalam bela negara? Siap siaga dalam bela negara adalah sikap ataupun siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, ataupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan kerja, khususnya ASN, berdasarkan kebulatan sikap dan tekad yang dilakukan secara sadar dan ikhlas untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian dijelaskan pula tentang isu-isu kontemporer. Apa sih isu-isu kontemporer itu? Isu-isu kontemporer adalah salah satu isu ataupun topik permasalahan yang memang sedang hangat-hangatnya dibicarakan saat ini, seperti kasus korupsi yang memang masih sangat membutuhkan perhatian khusus dan cara penanganan yang khusus agar kedepannya korupsi dapat dihilangkan. Kemudian hal ini terjadi biasanya karena adanya konflik kepentingan. Apa sih konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah salah satu keadaan yang dapat mempengaruhi netralitas dari pegawai negeri itu sendiri untuk biasanya dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi. Biasanya dapat dilakukan pula dengan cara mempromosikan jabatan kepada anggotanya, memberikan izin usaha terhadap keluarganya tanpa melalui prosedur yang benar, sehingga hal ini berdampak dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota atau pelayanan yang diberikan oleh ASN itu sendiri, karena menganggap semua hal akan mudah jika dilakukan dengan menggunakan suap. Jadi hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi ASN untuk menunjukkan kepada warga ataupun kepada masyarakat bahwa pelayanan yang kita lakukan memang karena benar-benar berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. Di mana sebagai ASN tentunya kita harus dapat mengidentifikasi potensi konflik kepentingan itu sendiri. Salah satunya dengan cara mengungkapkan hubungan pribadi dalam pengambilan keputusan. Kemudian mengenali potensi benturan kepentingan ini sendiri. Yang kemudian menerapkan mekanisme pelaporan dan konsultasi dengan pihak berwenang. Kita sebagai ASN tentunya dituntut untuk dapat berpikir kritis dalam mengidentifikasi isu-isu
akan terjadinya konflik kepentingan itu sendiri agar hal ini dapat terhindar. Kemudian dijelaskan pula tentang keprotokolan. Apa sih keprotokolan ini? Keprotokolan yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam kenegaraan ataupun acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya di dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Kemudian di dalam keprotokolan ini sendiri terdapat beberapa pedoman umum tata tempat, yaitu orang yang paling berhak mendapatkan tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan. Kemudian jika mereka berdiri sejajar, maka jabatan orang yang duduk di sebelah kanan lebih besar daripada jabatan orang yang duduk di sebelah kiri. Kemudian mereka biasanya paling dekat dengan pintu keluar dan menghadap dengan pintu keluar, dan datang paling terakhir serta pulang lebih dulu. Sekian yang dapat saya pahami dari pembelajaran agenda 1. Saya izin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.